Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afina, mahasiswi Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Tikes Surya Global Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan penanganan gawat darurat pasien dengan gagal ginjal, guna memenuhi tugas individu stase gawat darurat. Gagal ginjal kronik adalah ketidakmampuan ginjal untuk mengekskresikan zat sisa tubuh, memekatkan urin, dan menyimpan elektrolit. Gagal ginjal kronis adalah gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga terjadinya uremia. Gagal ginjal kronis merupakan masalah kesehatan masyarakat global, dengan prevalensi dan insiden gagal ginjal yang meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dan kejadian penyakit diabetes mellitus serta hipertensi. Di sini, sistem triase berdasarkan level kegawatan berfungsi lebih dari sekedar alat untuk mengukur level kegawatan pasien. Akan tetapi, sistem triase ini berfungsi sebagai bahasa standar komunikasi untuk menginformasikan level kegawatan pasien di instalasi gawat darurat. Teman-teman semuanya, gagal ginjal kronis dapat menimbulkan beberapa dampak yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap berbagai sistem tubuh. Di antaranya yaitu kelainan pada sistem kardiovaskuler, yaitu gagal jantung akibat iskemia miokardial, hipertrofi ventrikel kiri disertai oleh retensi garam dan air. Gagal ginjal kronis juga dapat mengakibatkan anemia karena sekresi eritropoietin yang mengalami defisiensi di ginjal akan mengakibatkan penurunan hemoglobin. Dampak lain dari gagal ginjal kronis yaitu penyakit tulang, karena penurunan kadar kalsium atau hipokalsemia secara langsung akan mengakibatkan dekalsifikasi matriks tulang, sehingga tulang akan menjadi rapuh atau biasa kita sebut sebagai osteoporosis, dan jika itu berlangsung lama akan menyebabkan fraktur patologis. Di sini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pada pasien gagal ginjal kronis, diantaranya yaitu dengan dilakukan dialisis dan transplantasi ginjal. Dialisis merupakan proses pemisahan substansi koloid dan kristaloid dalam larutan berdasarkan perbedaan laju difusi melalui membran semi permeabel. Nah, di sini terdapat 3 metode dialisis yang kini digunakan, yaitu dialisis peritoneal, hemodialisis, dan hemofiltrasi. Sedangkan transplantasi ginjal adalah pencakokan ginjal yang dapat diperoleh dari donor kerabat yang masih hidup dan biasanya berasal dari orang tua atau saudara, atau dari donor kadaver yang diperoleh dari pasien yang sudah meninggal, di mana keluarganya telah menyetujui untuk menyumbangkan organ ginjal tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke diagnosis keperawatan yang biasa muncul pada klien dengan gagal ginjal kronis, yaitu yang pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan beban jantung meningkat, di mana penurunan curah jantung adalah ketidakadekuatan darah yang dipompa oleh jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Yang kedua, kelebihan volume cairan berhubungan dengan kegagalan mekanisme pengaturan ginjal. Kelebihan volume cairan adalah peningkatan retensi cairan isotonik. Kemudian, diagnosis keperawatan yang ketiga, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan hiperventilasi. Teman-teman, ketidakefektifan pola nafas adalah inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberi ventilasi secara adekuat. Oke, kemudian diagnosis keperawatan yang keempat, yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, di mana intoleransi aktivitas adalah ketidakcukupan energi psikologis atau fisiologis untuk mempertahankan atau menyelesaikan aktivitas sehari-hari yang harus atau yang ingin dilakukan oleh orang tersebut. Di sini intervensi keperawatan yang dapat dilakukan berdasarkan pada diagnosis keperawatan ataupun diagnosis medis. Nah, salah satu contohnya yaitu pada masalah kelebihan volume cairan. Yang pertama, dapat dilakukan membatasi cairan, mengukur cairan masuk dan cairan keluar, kemudian memosisikan pasien untuk meringankan sesak nafas,
memonitor status pernafasan dan oksigenasi. Untuk implementasinya dapat dimulai dengan pemasangan infus, kemudian monitor tanda-tanda vital, memberikan obat sesuai penata laksanaan. Komplikasi end-stage renal disease yang multiple ditangani sesuai dengan protokol medis yang diindikasikan untuk perawatan masalah-masalah medis yang spesifik tersebut. Meski demikian, penyakit yang progresif ini akan menyebabkan sejumlah stres pada anak dan keluarga, termasuk stres akibat sakit yang berpotensi menyebabkan kematian. Terdapat kebutuhan kontinu terhadap pemeriksaan berulang yang seringkali mencangkup prosedur yang menimbulkan rasa nyeri, efek samping, dan seringnya perawatan di rumah sakit. Setelah diagnosis gagal ginjal ditegakkan, biasanya tindakan untuk memulai dialisis dianggap sebagai suatu pengalaman positif. Di sini, perawat bertanggung jawab memberikan penyuluhan kepada keluarga mengenai implikasinya dan rencana terapi, kemungkinan efek psikologis penyakit dan penanganannya, dan aspek teknis prosedur. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan terkait penanganan pasien dengan gagal ginjal kronis. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.